warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kelas A, angkatan berapa sekarang? 2000, saya cinta itu 2020 ya? Iya Ibu, 2020. 2020. Oke, bertemu lagi. Kalau mungkin beberapa waktu lalu sudah ketemu saya di biologi sel, mungkin di dasar-dasar laboratorium, ternyata di taksonomi tumbuhan ketemu lagi dengan saya. Tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah banyak yang tahu tentang saya. Oke, untuk taksonomi kali ini kita akan belajar tentang sumber, macam, variasi, dan proses spesiasi. Ya, mungkin udah dapat genetika belum? Genetika 1 sekarang ya? Sekarang ya? Iya, sekarang. Oke, berarti sudah tahu hukum-hukum Mendel di awal Pak Suyono menjelaskan ya. Hukum Mendel, nah itu juga salah satu pendukung terjadinya variasi. Jadi sebenarnya taksonomi, genetika, biodiversitas, itu beberapa macam mata kuliah yang berkaitan dengan apa ya, perubahan sifat kayak gitu-gitu, itu mendukung terbentuknya biodiversity. Jadi keanekaragaman tumbuhan di dunia ini yang katanya Indonesia juga termasuk mega biodiversity itu dasarnya adalah ke sana. Itu ada genetik, biodiversitas, taksonomi gitu ya. Nah, apa sih spesies? Mungkin teman-teman sudah dijelaskan oleh Pak Berry apa itu spesies. Spesies adalah jenis atau tingkatan taksonomi terendah gitu ya. Jadi paling paling kecil itu adalah spesies. Tapi sebenarnya di bawah spesies tuh ya banyak gitu. Karena variasinya juga banyak di dalam satu spesies. Apa sih yang membedakan satu spesies dengan spesies yang lain? Ada yang tahu nggak? Sini teman-teman, eh, apa pembeda spesies satu dengan spesies yang lain? Warna Titan? mungkin. Oke, Alvin? Warna mungkin. Oke, warna, yaitu secara fisiologi atau secara eh, fenotipnya ya. Kalau di apa namanya genetika itu ada fenotip, ada genotip gitu ya. Nah, gitu. Ada warna gitu ya. Apa yang membedakan satu spesies dengan spesies yang lain? Selain warna mungkin lainnya, Titan? Ciri morfologinya mungkin Ibu. Oke, ciri morfologi ya. Berarti yang membedakan satu spesies dengan spesies yang lain biasanya ditekankan pada ciri morfologi. Oke, yang lainnya selain ciri morfologi, Cinta mungkin? Vira Agustin? Oh, Noviza. Ya, silakan Noviza. Yang jelas dari genetiknya Ibu beda. Genetiknya berbeda. Perbedaannya seperti apa? Genetik yang berbeda itu perbedaannya seperti apa? Mungkin karena kan kalau setiap spesies itu kan tidak mungkin sama dengan spesies lain. Pasti ada ciri khusus di mana ada salah satu perbedaan gitu. Mungkin dari genetiknya kayak apa ya Ibu? Kayak semisal ya balik lagi ke morfologi sih Ibu kalau misalkan itu. Oke. Berarti ada keterkaitan antara genetik dan morfologi gitu ya, yang menyebabkan dia mempunyai ciri khas gitu ya. Nah, kalau di dalam struktur tata nama gitu ya, kan setiap hal itu harus punya nama agar bisa diketahui identitasnya gitu ya. Nah, di dalam spesies itu terdiri, kalau tumbuhan itu terdiri dari 2 kata. Mungkin hewan juga gitu, tapi ada yang 3 kata gitu ya. Nah, di dalam kata itu ada penunjuk ciri, misalnya seperti Morus alba gitu ya. Morus alba itu
besaran, tahu besaran nggak sih? Murbe, murbe. Morus alba. Dia morus itu buahnya yang kayak anggur gitu ya, berbuahnya bergelombol. Morus. Kemudian alba itu putih gitu. Lah, tapi di sini buahnya nggak putih, ya kan? Tapi dinamain morus alba. Berarti ada sesuatu yang menandai bahwa dia termasuk eh, morus apa namanya buah beri gitu ya, yang memiliki putih. Ternyata putih itu struktur dari pohonnya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Eh, Nigella sativa, jintan hitam. Ada kata Nigella. Nigella itu dari kata Niger. Kalau kita tahu bahwa orang-orang Nigeria itu terciri dengan warna kulit yang hitam, nah Nigella sativa itu menunjukkan bahwa jintan yang warnanya hitam, dan di sativa itu asal katanya dari budidaya sativa, seperti Oryza sativa gitu ya. Berarti dia padi yang dibudidayakan gitu. Nah, di nama itu ada penunjuk ciri dan spesies. Sehingga untuk mengetahui pembeda antara satu spesies dan spesies yang lain bisa dilihat dari ciri khusus yang dimiliki, dan itu biasanya tertuang pada nama gitu ya, pada nama dari spesies tersebut gitu. Jadi kalau kalian merasa bahwa biologi itu susah, banyak nama istilahnya gitu kan ya, banyak nama ilmiah yang harus dihafalkan gitu, padahal nggak harus hafalin juga gitu. Misalnya apa gitu ya, kayak Oryza sativa, Siamais, kemudian Cocos nucifera kayak gitu-gitu, itu nggak perlu dihafalin sebenarnya. Lihat aja strukturnya seperti apa, kemudian oh ini namanya kayaknya ini Cocos nucifera nih, kelapa nih. Atau menemukan hal yang sama, oh ini kayaknya kayak kelompok palem-paleman ini gitu. Itu kan sudah menunjukkan bahwa kalian mengetahui sesuatu berdasarkan cirinya, nggak harus ngafalin kan gitu. Paham aja karakternya, bisa untuk dijadikan penciri atau penanda bahwa oh cirinya seperti ini, kebanyakan gitu. Nah, itu. Nah, sebenarnya dari variasi spesies itu sendiri itu terdiri dari dua hal yang sama seperti yang saya katakan barusan, bahwa terdiri dari material genetik dan fenetik. Fenetik itu eh, segala sesuatu yang bisa terukur dari yang nampak, yang bisa diukur gitu ya. Fenetik, fenetik atau kalau dalam kurung di sini morfologi, fisiologi, sebenarnya tidak hanya ini, tapi banyak hal yang bisa diukur dan masuk dalam fenetik gitu ya. Kalau saya dulu memang kuliahnya itu taksonomi banget gitu. Jadi hanya mungkin saya udah pernah cerita di kelas ini ya, bahwa saya memilihnya itu S2-nya itu S2 taksonomi, jadinya ya tidak ada yang berminat gitu, banyak tidak ada temannya gitu, cuman 3 orang aja dari awal semester sampai akhir semester tuh. Kalau kuliah-kuliah yang sifatnya tidak umum gitu ya, sifat yang khusus kayak taksonomi numerik, kemudian biodiversity tumbuhan, pencirian tumbuhan kayak gitu-gitu, itu mesti cuma 3 orang aja kak, banyak-banyak orangnya. Nah, di fenetik itu banyak hal yang menjadi takaran gitu ya, karena fenetik itu ditekankan pada sesuatu yang nampak, yang bisa diukur gitu. Kayak misalnya tinggi pohon, kemudian diameter batang, warna daun, kayak gitu-gitu. Nah, itu termasuk fenetik yang bisa diukur. Kalau fisiologi misalnya kadar klorofil, gitu-gitu itu bisa. Kemudian eh, laju fotosintesis atau laju apa itu juga masuknya fenetik. Kemudian di genetik itu misalnya panjang gen A itu bisa diukur secara fenetik. Padahal dia materinya genetik ya. Itu.
Tapi dimasukkan genetik karena dia bisa dilihat dan bisa diukur gitu. Kemudian yang genetik itu yang seperti apa gitu ya? Ya genetik berkaitan dengan genetiknya gen. Berarti berkaitan dengan perubahan basa nukleotida. Tahu nukleotida kan? Adenin, guanin, sitosin, timin gitu ya. Nah, perubahan nukleotidanya itu yang disebut dengan di sini yang dikatakan bahwa eh, apa namanya? Penciri dari sebuah spesies gitu. Cara ngukurnya gimana? Cara lihatnya gimana? Ya harus dilakukan secara di sequence gitu. Jadi di apa? Diurutkan gitu. Oh gen nomor satu gitu. Kromosom nomor satu, misalnya panjangnya adalah 1 juta kilometer, gitu ya, kilometer basa. Maksudnya susunannya itu terdiri dari basa yang panjangnya itu kalau diukur itu ada 1 juta basa gitu ya. Nah, urutannya seperti apa? Nah, itu urutannya itu bisa di mapping, bisa dirunutkan gitu. Nanti kamu belajarnya di genetika molekuler. Kalau sekarang masih genetika 1 gitu ya, masih ke persilangan A besar A kecil disilangkan dengan A kecil gitu. Nanti hasilnya seperti apa? Masih seperti itu. Sabar ya, nanti ada waktunya. Nah, variasi spesies di sini saya memetakan ada beberapa hal gitu ya. Ada yang pertama variasi spesies dihasilkan dari proses perkawinan atau persilangan. Nah, ini memang secara alamiahnya makhluk hidup itu ya kawin, yang hidup ya. Kan biasanya kalau di SMA gitu ciri-ciri makhluk hidup apa? Yang pertama bergerak, yang kedua terjadi pertumbuhan, terjadi perkembangan, terus apa lagi? Eh, ada 7 hal kalau nggak salah ya. Kalau waktu SMA gitu ya, ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda mati kayak gitu. Itu kan pernah ya ditanya seperti itu. Dan sekarang sebagai anak biologi pasti itu sudah menjadi hal yang di luar kepala gitu. Nah, salah satunya adalah melakukan perkembangbiakan dengan cara perkawinan atau persilangan. Ya, mungkin di kalau di hewan di ranah spesies zoologi gitu ya, proses perkembangbiakan itu selalu diawali dengan proses perkawinan, bertemunya sel sperma dan sel ovum sehingga menjadi individu baru gitu ya. Tapi kalau di tumbuhan tidak, ternyata perbanyakan tumbuhan itu tidak selalu dengan perkawinan, tapi ada yang namanya stek, kemudian apalagi cangkok kayak gitu-gitu ya, ovulasi kayak gitu-gitu ya. Nah, itu juga proses perbanyakan variasi spesies gitu. Tapi variasinya apakah memunculkan sebuah variasi jika diambilnya dari bagian tubuhnya kayak cangkok kayak gitu. Kemudian stek, ovulasi itu apakah memunculkan variasi? Muncul nggak variasinya kalau pakai stek, ovulasi, cangkok kayak gitu-gitu. Ntar ya, ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Iya, Mbak. Iya, sebentar ya, saya ngajar, masih ada kelas ngajar dulu. Ada Bu Ruri kan? Ada Bu Ruri di situ. Oke. Bentar ya, Mbak. Sebentar. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Sorry, ada gangguan dari pergombalan ini. Oke. Biasa ya, perempuan tuh sukanya belanja-belanja gitu. Sebenarnya yang dianukan bukan belanjanya, tapi transaksinya itu. Transaksinya itu yang diinginkan.
Seneng banget kalau nukar-nukarkan barang, nukarin uang kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya nggak, perempuan aja deh. Anak saya juga gitu, cowok, sukanya beli barang, sukanya beli barang. Oke, lanjut lagi. Eh, Pertanyaan saya tadi, apakah memunculkan sebuah variasi jika eh, spesies itu dihasilkan dari proses rekawin, stek okulasi cangkok, memunculkan variasi nggak? Ada variasi, ada sesuatu yang berbeda nggak? Ada yang mau jawab? Ibu saya mau jawab. Silakan. Kalau untuk yang seperti itu bukannya apa ya, menghasilkan yang lebih baik gitu ya Bu. Kalau misalkan kayak itu masuk ke dalam variasi bukan ya, menghasilkan tanaman yang lebih baik, lebih bagus tuh. Memunculkan variasi, tapi tidak dengan proses persilangan, kan? Ya kan? Berarti kalau cangkok, stek, kemudian okulasi itu masuknya, dia memperbanyak variasi atau tidak? Gimana Titan? Kalau menurut saya bisa jadi, Ibu. Bisa jadi ya. Oke. Yang lainnya, mungkin ada pendapat yang lain? Mungkin tidak, Ibu. Soalnya kayaknya kalau misalnya stek, yang dari induknya itu hasilnya kayaknya bakal sama-sama induknya. Ya, betul. Ya, jadi sebenarnya kalau diambil dari bagiannya dan tidak menimbulkan susunan materi genetik baru, kan dia diambil dari bagian tubuhnya ya. Kata Vira tadi bahwa itu tidak akan menghasilkan variasi genetik. Gitu. Nah, kalau perkawinan ada perubahan materi genetik, Kak? Ada ya. Karena kita nggak ngerti setiap individu, mungkin yang jantan punya punya karakter apa, yang betina punya karakter apa, kemudian sel spermanya bergabung. Dan kalau sel sperma itu kan ada dua jenis ya, ada sel sperma yang kromosomnya Y, karena kan memang sel sperma itu kromosomnya cuma N saja, bukan 2N. Ada yang kromosomnya X gitu. Kalau ketemunya adalah XX, berarti nanti artinya anaknya betina. Kalau ketemunya XY, berarti nantinya anaknya jantan gitu. Dan itu punya banyak variasi gitu di situ. Enggak, sebenarnya variasi genetik itu atau biodiversity secara kodratnya memang sudah diinginkan oleh Allah dari dulu gitu. Agar kita berbeda-beda. Gitu. Agar kita tetap lestari, karena setiap variasi pasti punya daya survive sendiri-sendiri dengan caranya sendiri. Nah, kemudian ada lagi nih yang kedua, mutasi genetik. Mutasi genetik. Mutasi genetik, kalau kalian sudah belajar di SMA dulu, di genetika mungkin belum sampai mutasi ya. Mutasi genetik itu ada yang delesi, ada yang insersi, kemudian apa lagi? Ada yang substitusi gitu ya. Kemudian ada yang mutasi titik, hanya satu saja yang hilang, atau uh, apa lagi, delesi, mutasi, substitusi, mutasi, ya cuman itu aja. Nah, itu merubah materi genetik gitu. Sedangkan ini mutasi ini ada hubungannya dengan genetik nggak sih? Ada hubungannya dengan morfologi nggak sih? Udah nggak? Ada nggak hubungannya dengan morfologi?
antara mutasi ini ada nggak hubungannya dengan genetik ini? Mutasi ini adakah hubungannya dengan genetik ini? Sepertinya ada, Ibu. Gimana ceritanya? Bagaimana cerita mutasinya? Ceritanya sampai dia menyebabkan terjadinya genetik. Kalau saya bayanginnya itu kan kayak misalnya ada kesamaan genetik walaupun nggak keseluruhan dari contohnya kayak apa ya, singa dengan yang sejenis singa kayak cheetah gitu, terus dimutasikan genetiknya itu mungkin ada ditemukan kesamaan morfologi antara singa, juga ditemukan morfologi antara cheetah. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke. Jadi disejajarkan gitu ya, karakter-karakternya disejajarkan, mungkin nanti ada karakter khusus yang menyebabkan morfologi gitu ya. Nah, mutasi ini ranahnya adalah berada di sini, berada di genetik gitu, ada di genetik ini. Nah, materi genetik ini kan, ini bagian dari organisme bukan? Maksudnya materi genetik ini berada di organisme tertentu bukan? Maksudnya di dalam tubuh manusia atau organisme tidak? Ada ya? Iya. Ya, bahwa semua makhluk hidup, kalian sudah belajar biosel ya, itu terdiri dari sel. Gitu. Di dalam selnya ini ada inti sel. Nah, kalau ada inti sel berarti ada kromosom. Kromosom adalah materi genetik. Nah, berarti kromosomnya rambut sampai ujung kaki ini sama semua. Kalau misalnya dia 23 ya 23 kromosom gitu. Kalau mau membelah ya berarti 46 kromosom. Nah, setiap kromosomnya ini berada di seluruh tubuhnya ini sama strukturnya, jumlahnya sama, bentuknya sama, mengkode hal yang sama. Tetapi ada aktivasi-aktivasi tertentu, gitu ya. Ada yang diaktifasi, ada yang enggak, gitu. Nah, di dalam sel ini setelah dia menjadi organisme yang utuh, dia berkelompok menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, gitu ya. Nah, organnya ini melakukan satu kegiatan, misalnya kayak otot, kayak kulit, kayak apa, kayak gitu, dia melakukan, dan dia mengkode organnya itu dengan cara menghasilkan namanya protein atau asam amino gitu ya. Tahu dogma sentral kan, dari DNA ke RNA kemudian ke asam amino. Dari DNA, aduh susah nulis ini. DNA kemudian ke RNA, tidak mudah nulis di sini. Kemudian ke asam amino. Asam amino gitu ya. Nah, asam amino inilah yang akan menghasilkan ini bentukan pada tumbuhan. Dan ini dikolaborasikan dengan yang namanya lingkungan. Lingkungan. Jadi ada beberapa apa ya? Misalnya cekaman, di sini ada cekaman dingin gitu ya, menghasilkan ada apa misalnya di daerah kutub gitu ya, menghasilkan bulu-bulunya kucingnya itu jadi panjang-panjang karena dia harus melindungi tubuh dalamnya sehingga dia kayak selimut gitu, kayak gitu. Nah, saya sudah masuk ke ranah ini nih, cekaman menghasilkan mutasi itu. Tapi ada juga yang lingkungan ini
Kan kalau ini kan berarti DNA ada cekaman baru terjadi perubahan fenetik atau terjadi variasi. Tapi ada juga yang cekaman ini datangnya apa namanya? Oh, gini-gini, sorry. Ada yang DNA ini terjadi mutasi kemudian menghasilkan variasi genetik. Tapi ada juga lingkungan yang menyebabkan asam perubahan menghasilkan asam amino, kemudian dia ke sini ke membentuk RNA itu ya. Jadi dia transkripsi balik, kemudian dia merubah DNA, kemudian baru merubah morfologi gitu. Jadi ada beberapa proses di sini yang penyebab fenetiknya ini berubah, variasi spesiesnya ini terjadi perubahannya begitu. Ada yang lingkungan, karena lingkungan kita nggak bisa kita kontrol ya, lingkungan ya hukum alam yang terjadi gitu. Entah itu tiba-tiba suhunya berubah drastis menjadi dingin atau menjadi panas sekali kan gitu, kita nggak bisa prediksi, itu adalah tetap begitu. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dengan lingkungan yang sudah ada, gitu kan? Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Misalnya, oh musim-musimnya dingin nih, berarti kita harus banyak-banyak makan kayak gitu untuk menghasilkan panas di dalam tubuh, hal-hal seperti itu. Itu yang terjadi untuk menghasilkan variasi genetik. Kemudian nih ada cekaman dengan perubahan morfologi. Jadi cekamannya dulu terjadi untuk menghasilkan perubahan genetik. Jadi bisa dari DNA-nya, bisa dari asam aminonya. Jadi banyak sebenarnya variasi genetik itu dihasilkan dari banyak hal gitu ya. Ada yang cekaman merubah cekaman lingkungan ini merubah asam amino bisa langsung ke sini. Atau cekam lingkungan mencekam asam amino gitu ya, membuat respon-respon tertentu di dalam tubuhnya, merubah RNA, merubah DNA sehingga merubah morfologi. Tuh, jadi macamnya ada banyak. Kemudian ini ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini sebenarnya tidak menghasilkan variasi baru, cuman ini harus dikaitkan dengan beberapa proses mungkin ada mutasi gitu ya, sama aja ini balik ke sini lagi. Kalau dia dilakukan mutasi kemudian dilakukan perbanyakan, nah perbanyakannya adalah dengan kultur jaringan, karena kultur jaringan ini metode untuk memperbanyak variasi, bukan memperbanyak variasi sih, propagasi secara besar-besaran. Jadi misalnya variasi A ingin diperbanyak, nah caranya pakai kultur jaringan. Gitu. Tapi kultur jaringan sendiri sebenarnya tidak menghasilkan banyak variasi. Variasinya dihasilkan dari mana? Dia bisa dari mutasi, bisa dari cekaman, atau rekayasa genetik. Gitu. Nah, kalau rekayasa genetik sendiri, ini mensisipkan beberapa gen baik gitu ya. Kalau nanti kalian sudah semester 5 gitu ya, ketemu kurikulum di semester 5, nah itu nanti ada mata kuliah rekayasa genetik. Gitu. Nanti bisa belajar gimana sih caranya menyisipkan gen-gen yang mustahil untuk disisipkan bisa dimasukkan ke tubuh kita atau tumbuhan atau apa kayak gitu. Itu ini akan menghasilkan variasi genetik. Gitu. Nah ya, ada pertanyaan dari sini variasi genetik, variasi spesies. Ada? Ada? Oke, kita lanjutkan ke pembentukan. Nah, ini proses persilangan. Sorry. Nah, ini persilangan, hasilnya kayak gini. Persilangan perkawinan gitu ya, yang sering kita terjadi pada materi genetik gitu ya. Nah, kita ke tahap proses spesiasi. Ini lebih kepada proses evolusi sih. Ini tidak terjadi secara instan gitu loh. Kalau yang instan yang tadi ada perkawinan itu instan, artinya tidak membutuhkan waktu yang terlalu rentangan berpuluh-puluh tahun gitu. Kalau yang tadi mutasi itu juga cepat, kemudian
cekaman, mutasi, terus perkawinan, rekayasa genetik itu juga cepat. Nah, ini proses spesiasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga atau bisa disebut dengan evolusi ya kayak gitu. Ini proses-proses evolusi. Ada yang disebut dengan spesiasi parasimpatik, alopatrik, peripatrik, parasimpatik, dan simpatik. Tuh. Nah, prosesnya semuanya berkaitan dengan lingkungan juga. Berkaitan dengan lingkungan juga. Ini populasi awalnya lihat ini anggaplah ini sebuah populasi yang warna hijau. Kemudian yang alopatrik ini terjadi barrier, terjadi apa namanya lingkungan yang berbeda. Kemudian masing-masing lingkungan ini memberikan efek yang berbeda pada hasil spesiesnya dengan proses bertahan hidup dan sebagainya. Nah, sehingga yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna hijau. Nah, penggabungannya jika terjadi perkawinan antar dua kelompok ini, yang hijau dan yang kuning, ini menghasilkan spesies baru yang disebut dengan proses spesiasi dengan alopatrik. Itu. Yang kedua, peripatrik. Peripatrik ini ada beberapa kelompok yang melakukan migrasi ke tempat lain. Kemudian dia beradaptasi di situ dalam jangka waktu yang lama sekali dan menghasilkan sifat baru atau proses baru sehingga muncullah sampai pada morfologi yang baru. Kemudian terjadi silangan dengan yang awal gitu, masih dalam spesies yang sama, sehingga ini disebut dengan peripatrik. Tuh. Kemudian parapatrik ini tidak berpisah, tapi masih di dalam satu spesies yang sama, tetapi terjadi perubahan, entah itu mutasi atau karena cekaman atau karena apa ya, tiba-tiba berubah gitu ya, ada yang berubah, dan ini melakukan perkawinan parapatrik masih dalam spesies yang sama, gitu. Memperluas wilayah dengan perbedaan karakter lingkungan tertentu sehingga dia mengalami perubahan sifat dan berubah morfologinya, kemudian terjadi persilangan. Kemudian ada simpatrik yang memang terjadi perubahan genetiknya ada di dalam situ, ada di dalam populasi gitu ya, terjadi perubahannya di dalam populasi. Mungkin ini adalah sifat-sifat resesif yang muncul gitu. Kemudian ada di dalam populasi terjadi persilangan. Nah, spesies baru yang tengah ini, yang hijau muda gitu ya. Nah, ini disebut dengan simpatrik. Gitu. Ini proses terjadinya spesies atau proses spesiasi, pembentukan spesies dengan proses evolusi. Jadi ini tidak terjadi dalam waktu singkat, terjadinya dalam waktu yang lama. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Proses spesiasi dan pembentukan spesies. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Retno ya. Ya, itu yang pada yang simpatrik itu kan terjadi perubahan genetik di dalam populasi gitu. Itu perubahan genetiknya bisa diakibatkan dari apa, Bu? Kan secara logika lingkungannya sama, Bu.
Kalau di genetika ya, di proses genetika bahwa perubahan genetik yang ada di dalam apa namanya populasi yang sama tidak terjadi perubahan apapun. Nah, itu biasanya karena munculnya sifat resesif gitu. Yang dianggap berbeda. Tahu resesif ya? Sifat-sifat yang tidak menguntungkan. Iya, Bu. Kayak misalnya A besar itu yang menguntungkan, A kecil yang tidak menguntungkan gitu. Nah, kalau persilangan itu terjadi di dalam sebuah populasi ya, meskipun ini yang sama, besar sekali kemungkinan muncul sifat resesif. Jadi sifat resesif itu dihasilkan dari sesama, misalnya A besar A kecil disilakan dengan A besar A kecil. Ada kemungkinan 25% ya, kalau di genetika itu pasti muncul A kecilnya pasti muncul kan, itu di dalam probabilitas. Sehingga kok bisa muncul yang kuning? Ya itu memang hukum alamnya begitu, gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, Noviza. Mohon maaf Ibu jika suaranya kurang jelas karena sinyal di sini sangat buruk. Kalau pada kasus ini ya Bu, COVID ini Bu, kasus virus corona ini, dia disebabkan oleh proses spesiasi juga enggak Bu? Ya yang betul. Para patrik itu ya Bu? Para patrik. Sebenarnya kalau virus ya, dia organisme yang sangat mudah sekali bermutasi. Bahkan mungkin mutasinya bisa per individu gitu ya, karena dia punya reseptor-reseptor khusus yang mungkin reseptor di saya berbeda dengan yang ada di tubuh Noviza, yang ada di genetiknya atau di selnya Noviza gitu ya. Setiap orang di sini, misalnya ini ada 36 orang, berarti ada 36 karakter khusus di dalam metabolismenya. Dan mungkin virusnya itu membuat sebuah reseptor, tahu reseptor ya? Reseptor itu yang kalau gambarnya virus corona yang pentol-pentolnya itu kan reseptornya. Kayak tentakel-tentakelnya itu, nah tentakelnya itulah spesifik gitu. Tentakel yang dibuat di tubuh saya dengan yang ada di 36 orang, 35 orang yang lain yang ada di sini, itu mungkin responnya berbeda. Sehingga mungkin ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang apa kayak gitu tuh. Tentakel-tentakelnya, tangan-tangannya dari anggota virus itu. Jadi bisa jadi virus corona itu atau virus influenza itu kan ini dari satu indukan influenza ya sebenarnya, corona omikron, delta dan lain sebagainya, dan itu bermutasinya itu per individu gitu karena dia lebih, karena spesies dia bukan spesies, dia makhluk yang uniseluler dengan hidupnya itu hanya dengan bermodal material RNA gitu ya, hanya RNA dan kapsula dengan dilengkapi dengan reseptor gitu di luarnya. Dia organelnya nggak ada yang lain, nggak ada mitokondria, nggak ada lisosom, nggak ada peroksisom, tidak melakukan pembelahan diri gitu ya. Jadi kalau virus itu mau memperbanyak diri, dia harus berada pada sel yang hidup. Kalau berada pada sel yang mati, dia nggak akan bisa melakukan menyumbangkan materi genetik sehingga genetiknya itu sampai membuat tubuh kita terjadi demam gitu ya. Ada barang benda lain asing yang menginfeksi tubuh kita. Kayak gitu, Noviza. Jadi kalau mutasinya variasi virus itu berbeda lagi karena dia melu inangnya ikut
proses metabolisme inangnya. Dia nggak punya proses metabolisme sendiri gitu ya. Jadi dia harus hinggap dulu pada sel hidup untuk bisa melakukan mutasi, untuk bisa melakukan adaptasi di dalam tubuhnya gitu. Kondisi saya, kondisi viral, kondisi Azlina Nur, Faiza, Titan, kemudian Novisa, Sacita berbeda-beda gitu ya. Beda-beda kondisinya, maka dia juga harus beradaptasi dengan cara membuat reseptor yang berbeda, membuat materi genetik yang berbeda gitu. Gitu teman-teman. Hai Labib, apa kabar? Baik Bu, Oh, gimana ini? ini lagi cari wifi Bu. Oh, berjuang mencari wifi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, Vira silakan. Kan tadi dijelaskan tentang kultur jaringan juga ya Bu. Kalau semisalnya nih ada orang dia itu sering melakukan kultur jaringan gitu, kan tadi kalau nggak salah fungsinya itu untuk memperbanyak suatu variasi tertentu, kalau tidak salah. Nah itu bukan yang bisa menimbulkan dampak negatif ya Bu, kalau sering melakukan kultur jaringan. Mengkultur jaringan dapat menyebabkan negatif apa? Diulang. Iya. Kan kalau melakukan kultur jaringan itu biasanya untuk memperbanyak variasi tertentu. Nah, kalau misalnya ada orang dia itu sering memperbanyak variasi tertentu dengan kultur jaringan, bukannya itu akan menimbulkan dampak negatif, Bu? Dampak negatifnya apa gitu maksudnya? Iya, benar, Bu. Gini, sebenarnya kultur jaringan itu Bu, memang di dunia pertanian itu ada positifnya, ada negatifnya. Nah, positifnya mungkin kita dalam satu waktu bisa menghasilkan kultur dari, maksudnya perbanyakan dari tanaman yang baik-baik gitu, yang kita inginkan baik gitu. Misalnya ada spesies mangga gitu ya, buahnya besar, rasanya manis, tanpa berserat, kulitnya tipis gitu ya, pertumbuhannya cepat kayak gitu-gitu. Nah, itu yang pasti yang kita inginkan. Nah, kita untuk mendapatkan itu harus proses persilangan berkali-kali dalam waktu yang bertahun-tahun gitu ya. Tapi sekalinya ketemu, nah spesies itu nggak bisa, misalnya satu hal yang tidak positif dari tumbuhan mangga yang saya sebutkan tadi itu, misalnya dia nggak bisa mengulang lagi hal yang sama seperti yang dia lakukan ketika pohon itu tumbuh gitu. Ketika pohon itu sudah mati, nggak ada lagi tumbuhan yang sama seperti itu. Nah, itu bisa kita perbanyak menggunakan kultur jaringan gitu. Tapi sebenarnya kultur jaringan sendiri ya hanya menghasilkan variasi yang itu aja gitu. Kalau nggak kita perbanyak, kan pasti mana ada sih orang yang pengen sifat negatif itu ada gitu. Sifat negatif itu kita nikmati itu nggak ada gitu ya. Pasti sifat negatif itu dihilangkan gitu oleh kita pengguna tumbuhan itu. Padahal bagi tumbuhan itu karena mungkin sifat negatifnya itu yang rasanya asam, berserat dan lain sebagainya, itu jarang sekali misalnya dimakan oleh kelelawar kayak gitu. Jarang sekali ada semut yang hingga pada buahnya. Itu kan sebenarnya menguntungkan bagi tumbuhannya, tapi tidak menguntungkan bagi kita sebagai pengguna, sebagai pengkonsumsi mangga kayak gitu. Itu dampak negatifnya. Kemudian kalau perbanyakan plasma nutfa itu adalah spesies yang random, yang jarang, rare ya sifatnya, ini diperbanyak. Nah, itu untuk melestarikan plasma nutfa yang sifatnya unik-unik itu tadi. Begitu, Fira.
Tapi kalau kalau apa namanya dalam variasi genetik dia bisa mematikan variasi genetik itu sendiri gitu. Soalnya yang di kultur barangnya sama semua gitu, tidak menghasilkan banyak ragam, banyak biodiversitas gitu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Itu kalau kalian mau nantinya adalah terjun ke dunia kultur gitu ya, nanti di semester 7 saya mau ngambil skripsi kultur jaringan Bu, nggak masalah, karena kita mau memperbanyak, mendukung pertanian dengan memperbanyak sifat-sifat baik yang menguntungkan bagi manusia gitu kan. Tapi secara plus di keanekaragaman itu mematikan keanekaragaman karena yang dihasilkan semuanya sama, mirip, sama, nggak ada yang tidak sama, karakternya sama, hasilnya sama, hasil panennya sama gitu. Kultur jaringan itu tidak disukai oleh orang-orang genetik yang yang mendukung keanekaragaman. Tapi kalau orang pertanian biasanya suka karena dia akan menghasilkan panen yang banyak, sifat-sifat yang baik-baik kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Saya Bu, izin bertanya. Oh silakan, Labib. Silakan. Masih di mute, tak dengar. Iya Bu, maaf. Izin bertanya soal Ya. konsep materi. Izin bertanya soal materi genetik kan setiap individu otomatis mempunyai materi genetik yang berbeda dikarenakan persilangan dan sebagainya. Nah, dalam proses pengecekan materi genetik, misal kita menemukan suatu individu yang mempunyai sifat yang berbeda dan ternyata materi genetiknya juga berbeda dengan individu yang lain yang dalam satu spesies. Nah, dalam penentuan materi tersebut itu apakah ada perbedaan berapa persen sehingga individu tersebut sudah sudah masuk ke dalam spesies yang berbeda gitu Bu. Apakah itu berupa spesies baru atau ternyata masuk ke dalam spesies yang lain? Apakah ada indikasi berapa persen perbedaan materi genetik dalam individu tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini materi pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh dosen pembimbing saya di tesis gitu ya, di S2. Terima kasih Labib. Ya, berdasarkan buku punya siapa ya, saya lupa. Lawrence atau apa gitu yang diterbitkan 1980-an dulu. Itu berdasarkan buku itu yang masih masuk di dalam satu spesies itu kurang dari 60% perbedaannya. Kurang dari 60% berarti 60 berarti 62% gitu masih dalam satu spesies. Tapi kalau sudah lebih dari 60%, berarti itu sudah dianggap spesies yang lain. Dengan catatan gitu ya, dengan catatan harus dilihat perbedaan keseluruhan, bukan hanya materi genetik aja. Mulai dari morfologi, struktur fisiologi. Kalau morfologi pastinya organ vegetatif, kan pasti kalau organ vegetatif itu seperti akar batang daun gitu ya, organ generatif, bunga, buah, biji, itu pasti harus dilihat karakternya satu-satu. Warna bunga, warna buah, permukaan kulit buah dan lain sebagainya itu menjadi karakter juga.
Kemudian di materi genetiknya kita harus melakukan mapping gitu ya dari berbagai hal. Kalau yang biasa dilakukan adalah dengan barcoding region. Jadi ada daerah-daerah yang menjadi penanda khusus untuk tumbuhan tertentu. Misalnya apa ya? Solanacea itu ya, terong-terongan, atau tomat terong, Solanacea itu Solanum tuberosum, ya tomat terong dan lain sebagainya. Itu harus dilihat juga dari misalnya barcodingnya adalah ITS gitu ya, daerah pengkode daerah ITS, atau kode enzim-enzim tertentu seperti enzim Rubisco pengikat CO2 pada proses respirasinya, seperti itu bisa dijadikan penanda. Tapi yang paling mungkin adalah harus mapping seluruh kromosom gitu. Kalau sudah lebih dari 60% terjadi perubahan pada seluruhnya, artinya morfologi, fisiologi, metabolit sekunder, kemudian mapping gennya, basa nukleotidanya itu ada perubahan 60%, berarti dia sudah bisa dibuat spesies baru atau dikelompokkan ke spesies lain atau diberi nama baru gitu. Bisa diberi nama baru. Gitu Labib. Terima kasih Bu. Semoga paham. Semoga paham. Amin. Ada lagi yang ditanyakan? Biodiversitas ini ya, taksonomi ini ya hanya perubahan takson gitu, perubahan variasi menentukan ini, gitu aja. Ada lagi? Adakah pertanyaan yang lain? Vira? Iya, udah bertanya Ibu tadi. Oh sudah ya. Titan? Sepertinya belum ada pertanyaan. Oke. Sacinta? Belum Ibu. Alvin? Ya Bu, saya ada pertanyaan Bu. Oke, silakan. Nah kan ini kalau mutasi kan jadi spesies baru. Kalau yang kasusnya di sungai yang sekitar Sidoarjo yang pembuangan lumpur lampindo gitu kan, saya pernah baca satu jurnal waktu praktikum kemarin, nggak sengaja itu ada ikan sejenis lele itu bermutasi. Ya, tapi berasal dari lele itu jadi spesies baru atau tetap dalam spesies lele Ibu? Itu perlu kamu teliti. Perlu kamu jadikan judul penelitian gitu ya. Saya nggak bisa menentukan itu terjadi mutasi atau bagaimana gitu ya. Yang pastinya kalau mau menentukan itu kok ada ciri yang berbeda, lele tapi kok gini kan gitu. Nah itu perlu dilihat secara morfologi, fisiologi, dan genetik. Ya. Jadi kamu perlu mengambil judul itu untuk tema skripsimu, Alvin. Untuk dilihat apakah lelenya itu terjadi perubahan sehingga dia bisa dimasukkan ke spesies yang baru atau masih tetap sama, hanya perubahan. Jadi sifat fenetik itu sifatnya plastis ya, paham nggak? Sifat fenetik itu sifatnya plastis. Karakter fenetik itu sifatnya plastis. Dia bisa kembali ke asalnya jikalau kondisinya sama seperti asalnya dulu. Itu bisa balik gitu. Karena dia teradaptasi dengan cekaman limbah yang dia harus bertahan dengan cara seperti itu, dia akan merubah morfologinya begitu gitu. Tapi ketika dikembalikan lagi, mungkin bisa kembali lagi gitu. Sifatnya plastis.
kecuali yang sampai dia mengubah asam amino, mengubah RNA, mengubah DNA gitu. Kalau dalam satu dekade itu 10 tahun ya, mungkin masih sifatnya plastis. Tapi kalau sudah lumper lapindo sampai sekarang udah berapa tahun? Udah 30 tahun belum ya? 15 tahunan lah. Ini mungkin masih sifatnya plastis. Ketika dia dikembalikan ke habitat asalnya, mungkin balik lagi gitu. Tidak hanya hewan sih, tumbuhan juga begitu. Jika tercekam dia menghasilkan daunnya jadi kecil-kecil gitu, atau warna daunnya menjadi lebih kuning. Tapi dia masih dihasilkan begitu. Tapi nanti kalau dikembalikan lagi ke asalnya, dia akan kembali lagi gitu, sama seperti indukan awalnya gitu. Dan itu ratusan tahun untuk bisa menghasilkan, ditentukan bahwa dia benar-benar terjadi perubahan. Gitu Alvin. Baik Ibu, terima kasih untuk saran. Aslia Nur ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Bu. Oke, Faiza Erika, ada pertanyaan? Masih belum, Ibu. Oke, belum. Siapa lagi? Oh, nggak ada. Terima kasih yang sudah on cam ya. Saya appreciate sekali. Terima kasih. Sudah bertatap muka meskipun dalam Noviza, ada pertanyaan lagi? Lapip, ada pertanyaan lagi? Insya Allah tidak ada, Ibu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada mungkin bisa diakhiri ya. Saya kurang apa guys.